sehat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas secara singkat strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO sejak Maret 2020 dan saat ini sudah menjangkiti hampir semua negara di dunia. Gejala penyakit COVID-19 sangat beragam, di antaranya demam, batuk, sesak nafas, nyeri tenggorokan, hilang indera perasa dan pembau, lemah, mata merah, diare, dan beberapa gejala lainnya. Diperkirakan 1 dari 5 orang terinfeksi akan menderita gejala berat. Gejala penyakit dapat muncul 2-14 hari setelah seseorang terpapar oleh virus COVID-19. Jangka waktu sejak seseorang terpapar virus hingga timbul gejala penyakit disebut masa inkubasi. Penderita COVID-19 dapat menularkan virus ini ke orang-orang di sekitarnya sejak 2 hari sebelum gejala muncul hingga beberapa hari setelahnya. Ini disebut masa infeksius. Masa infeksius umumnya hingga 10 hari setelah munculnya gejala penyakit. Bagaimana COVID-19 ditularkan? Virusnya ditularkan melalui droplet atau partikel ludah. Seseorang dapat tertular secara langsung, misalnya terkena droplet langsung dari penderita. Atau tertular secara tidak langsung, misalnya droplet dari penderita COVID-19 menempel di permukaan meja, pintu, atau telepon yang kemudian dipegang oleh tangan kita. Kalau tidak cuci tangan, maka virus dapat masuk ke tubuh melalui mulut, hidung, atau mata. Prinsip penularan inilah yang menjadi dasar upaya pencegahan melalui 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Virus COVID-19 dapat bertahan selama 4 hingga 5 hari di permukaan plastik, kertas, kaca, dan kayu, serta 2 hari di permukaan stainless steel. Oleh karena itu, kita harus rutin mendesinfeksi permukaan-permukaan yang sering disentuh dan selalu mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi oleh COVID-19. Seseorang memenuhi kriteria untuk pemeriksaan laboratorium bila tergolong kasus suspek. Misalnya orang yang menderita gejala mirip penyakit COVID-19 dan memiliki riwayat perjalanan beresiko atau kontak dengan penderita COVID-19. Dari kasus suspek akan diambil spesimen usap tenggorokan dan diperiksa menggunakan uji PCR. Jika hasil ujinya positif, maka orang tersebut harus diisolasi. Jika hasilnya negatif, maka pemeriksaan laboratorium perlu diulang 1 kali lagi. Jika hasil pemeriksaan ulang adalah negatif, maka orang tersebut dapat didiagnosis sebagai bukan COVID-19. Ada beberapa metode lain seperti rapid test antigen dan rapid test antibody, namun manfaatnya terbatas. Selain upaya pencegahan oleh masyarakat melalui 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, rantai penularan COVID-19 perlu diputus melalui upaya untuk menemukan dan mengelola kasus. Pasien kasus COVID-19 harus diisolasi, dan semua orang yang berkontak erat dengan kasus tersebut perlu dilacak, dikarantina, dan dipantau setiap hari selama masa karantina. Ini adalah prinsip utama untuk memutus rantai penularan COVID-19. Hal ini memerlukan kerjasama yang baik dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pada video selanjutnya, kita akan membahas dengan lebih lengkap apa itu pelacakan kontak dan bagaimana melakukannya.